Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, ketemu lagi di video ibu kali ini. Nah, di video ibu kali ini kita akan membahas soal ulangan harian kedua Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8. Nah, jadi di video kali ini tuh ibu akan membahas soal ulangan harian kedua yang baru saja kita laksanakan minggu lalu ya. Nah, jadi baiklah, Ibu di sini akan membahas di part pertama itu nomor 1 sampai dengan nomor 10 dulu ya. Nah, baik kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Nah, di soal yang pertama itu ada soal mengenai era reformasi memandang perlu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama ditetapkan tahun berapa kira-kira jawabannya? Ya, amandemen pertama itu adalah tahun 1999. Nah, opsi yang benar itu adalah bagian A. Kalau bagian B tahun 2000 itu adalah amandemen kedua, sedangkan 2001 itu adalah amandemen ketiga. Kalau dia 2002 adalah amandemen keempat. Nah, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah 1999 ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 itu ada mengenai mengapa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasalnya. Nah, kira-kira kalau jawaban untuk nomor 2 ini yang mana ya? Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 2 itu adalah jawaban yang bagian C, karena merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Jawabannya adalah bagian C ya. Kalau bagian option A itu karena pasal-pasal tidak penting, jawabannya salah. Karena pasal-pasal itu adalah bagian yang terpenting juga di dalam pembukaannya. Nah, kalau dia karena pembukaan berada di awal itu jawabannya kurang tepat. Nah, jadi kalau bagian yang D karena pembukaan merupakan sumber hukum, kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah karena merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kenapa jawabannya C? Karena dalam pokok kaidah negara yang fundamental itu terdapat 7 pokok di dalamnya ya. Jadi bagian option D ini merupakan sumber hukum, dia ada pada bagian nomor 7 di pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah bagian C. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen terdiri atas. Nah, kita lihat jawaban untuk nomor ini adalah jawabannya yang ditanya adalah sebelum, maka di sebelum itu jawabannya adalah, nah ini kalau untuk nomor ini nomor berapa tadi? Nomor 3 ini ada kesalahan teknis pada option jawaban. Harusnya di bagian option D ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Jadi karena ada kesalahan teknis, maka setiap ananda ibu sekalian akan kita berlakukan penambahan poin ya. Akan bertambah 4 poin. Jadi nomor 3 ini saya anggap bonus. Jadi jawaban yang benar itu adalah sebenarnya pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yaitu jawabannya adalah yang mana? Kalau cita-cita nasional itu termasuk di dalam pokok kaidah fundamental. Tujuan negara juga termasuk, dasar negara juga termasuk. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian option A. A, B, dan C benar. Jadi karena optionnya itu juga diacak, maka sebenarnya yang benar itu adalah bagian A, B, dan C itu adalah benar ya. Itu karena optionnya diacak, makanya dia jadi seperti itu urutannya. Kita lanjut soal yang nomor 5. Ada berapa alinea dalam suatu pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada berapa jawabannya? Nah, jawabannya adalah ada 4. Jadi alinea dalam pembukaan itu terdapat ada 4 ya, ada 4 alinea dalam pembukaan. Kita lanjut soal nomor 6. Hukum dasar yang tidak tertulis biasa disebut dengan istilah apa? Nah, hukum dasar yang tidak tertulis itu biasa disebut dengan istilah konvensi. Jawabannya adalah option C. Nomor 7. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia adalah sebagai apa? Kita bahas coba yang bagian A sebagai dasar negara.
Nah, sedangkan kita ketahui sebagai dasar negara itu adalah Pancasila, maka jawabannya kurang tepat. Sebagai ideologi negara juga kurang tepat jawabannya ya. Kalau bagian C sebagai sumber dari pedoman itu bisa jawabannya Pancasila. Berarti jawabannya kurang tepat. Kita lihat. Bagian D sebagai sumber hukum positif tertinggi. Jadi yang paling tepat jawabannya itu adalah bagian option D. Maka jawabannya adalah D. Nomor 8. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan Indonesia adalah option A, berkat kekalahan penjajah. Kurang tepat, berkat kegigihan perjuangan para pahlawan. Bisa juga, namun nanti ada lagi yang paling tepat. Nah, berkat kerja keras pemimpin bangsa, bukan ya. Karena perjuangan itu dan kemerdekaan itu bukan hanyalah dari pemimpin, namun banyak juga para rakyat dan para pejuang, bahkan para pahlawan yang ikut juga berjuang. Jadi bukan hanya pemimpin bangsanya saja. Bagian D, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi ada jawaban option D ini kita ambil dari kutipan makna alinea ketiga pembukaan, adanya motivasi spiritual di dalamnya. Jadi ternyata katanya kemerdekaan ini bukan juga hanya termasuk dari perjuangan para bangsa atau para pejuang ya, maksud Ibu bukan hanya dari pejuang-pejuang saja. Jadi katanya di situ di alinea ketiga itu ada juga berkat dari motivasi spiritual. Maka jawaban yang tepat itu adalah option D ya. Lanjut nomor 9. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam, kita lihat. Jawaban yang paling tepat itu hak dan kewajiban warga negara itu diatur di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat adalah option B. Lanjut nomor 10. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh organisasi apa kira-kira? Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jawabannya itu adalah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Maka jawabannya adalah option A, PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kita lanjut saja langsung ke nomor 11. Hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hubungannya adalah saling memiliki atau saling memiliki hubungan mengenai pernyataan kemerdekaan. Jadi antara si proklamasi dengan Undang-Undang Dasar ini dengan pembukaan itu memiliki hubungan, yaitu sama-sama menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut soal nomor 12. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menyatakan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh, jawabannya adalah dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalimat ini kayak kita disuruh menyambungkan kalimat dari alinea keempat. Jadi menyambungkan kalimat, maka jawaban yang tepat itu adalah bagian option C, seluruh tumpah darah Indonesia. Nomor 12. Berikut ini yang bukan termasuk pentingnya konstitusi adalah, kita lihat option A, sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Option B, sebagai aturan dasar dalam negara. C, sebagai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang bagian D, untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi yang ditanya di sini kan adalah termasuk pentingnya konstitusi, maka itu jawabannya adalah option A, sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Kita lanjut soal nomor 13. Apakah yang dimaksud dengan fundamental? Nah, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di pokok kaidah negara yang fundamental. Jawaban dari nomor 13 ini adalah dasar atau mendasar. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Yang A, pernyataan tidak akan kemerdekaan Indonesia. Yang B, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang C, tindakan yang tidak boleh segera dilakukan. Yang D, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Berdasarkan pernyataan di atas, proklamasi memuat dua hal pokok, diantaranya adalah jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya adalah B dan D. Benar.
Yang B, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau yang D, tindakan yang harus segera dilakukan. Maka jawabannya adalah C, B dan D benar. Lanjut nomor 15. Salah satu fungsi dan tujuan negara Indonesia adalah, kita lihat option A, tidak memajukan kesejahteraan umum. Kurang tepat, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, benar. Yang C, menjadi negara tidak tertib. Kurang tepat. Yang D, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi salah satu fungsi dan tujuan negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka jawabannya adalah B. Lanjut nomor 16. Saya rasa ini nomor 16 ya, karena tidak ada nomor. Mungkin saya silap atau bagaimana, tapi saya rasa ini adalah nomor 16. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen terdiri dari, nah ini sudah kita pelajari juga ya, di sebelum dan sesudah diamandemen. Kita lihat ada berapa bab, pasal, ayat, dan peralihan. Nah, untuk nomor 16 ini, sistematika sebelum diamandemen itu terdiri dari, yang paling tepat itu jawabannya adalah option B. 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 2 pasal peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan ya. Nah, kalau option C ini adalah sesudah diamandemen. Maka kalau dia sebelum, jawaban yang tepat adalah bagian B. Kita lanjut nomor 17. Amandemen ketiga terjadi pada tahun berapa? Kalau 1999 itu adalah amandemen pertama, kalau 2000 adalah amandemen kedua. Nah, soalnya adalah ketiga, maka jawabannya adalah C. Kalau 2002 itu adalah amandemen keempat, maka jawabannya adalah option C. Lanjut nomor 19. Makna dari alinea ketiga pembukaan adalah, maknanya apa? Maknanya adalah adanya motivasi spiritual di dalamnya. Kalau adanya dalil subjektif dan objektif ini adalah makna dari alinea pertama. Kalau terdapat tujuan negara ini adalah makna dari alinea keempat. Kalau adanya tekad perjuangan ini makna dari alinea kedua. Maka kalau makna dari alinea ketiga itu adalah adanya motivasi spiritual. Lanjut kita ke soal yang terakhir. Istilah konstitusi banyak dalam istilah bahasa asing. Di antaranya adalah bahasa Belanda. Nah, jadi kalau dari bahasa Belanda itu jawabannya adalah konstituti yang ada huruf E di belakangnya. Maka jawabannya adalah option B. Kalau constitution itu dari bahasa Inggris ya, maka jawabannya adalah B. Nah, baiklah, itu saja pembahasan soal ulangan harian kedua kali ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.